Sejarah hadis. Hadis merupakan salah satu pedoman hidup manusia setelah Al-Quran. Diketahui bahwa manusia atau seseorang tidak bisa memahami Al-Quran secara terperinci, kecuali dengan ketentuan Rasulullah SAW melalui perkataannya, perilaku, dan tingkah lakunya. Yang semua ini dikenal dengan nama hadis. Keberadaan hadis sejak masa Rasulullah hingga sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perkembangan Islam. Hadis juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, akan tetapi masih ada bagian orang yang tidak meyakini kebenaran hadis, sehingga mereka tidak menjadikan hadis sebagai rujukan kedua setelah Al-Quran, dan hanya menggunakan pedoman Al-Quran itu sendiri. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW, sejarah telah mencatat bahwa Nabi Muhammad dalam hidupnya tidak hanya sebagai seorang rasul dan kepala negara yang banyak hidup pada tatanan pemerintahan semata. Para sahabat yang selalu berbaur dengannya telah merekam apa saja yang ia lakukan pada masa perjalanan berikutnya. Rekaman tersebut diistilahkan dengan nama hadis. Ungkapan ini sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa semua bentuk berita yang berkenan dengan Nabi pada masa kenabian dinamakan hadis. Hadis dibedakan menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis berkualitas yang tinggi yang memenuhi 5 syarat ketat, termasuk perawi yang adil dan habib, sanad yang bersambungan serta bebas dari kejanggalan dan cacat. Hadis hasan hampir setara dengan sahih, namun perawinya memiliki kualitas ingatan yang sedikit di bawah sahih. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat-syarat sahih dan hasan sehingga kesahannya dipertanyakan dan tidak bisa dijadikan landasan hukum, kecuali untuk fadilaul amal, keutamaan amal, jika kelemahannya ringan. Tujuan dari sejarah hadis itu sendiri untuk memahami keabsahan dan keandalan hadis sebagai sumber hukum Islam serta mengikuti dan mengimplementasikan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan benar melalui pemahaman akan proses periwayatan dan sejarah kodifikasi hadis. Hal ini juga membantu umat muslim untuk membedakan hadis yang sahih, memahami konteks hadis, dan meneladani akhlak Nabi, yang semuanya sangat penting untuk praktik keagamaan yang tepat.